Mungkin malam ini akan jadi malam perenungan karena saya sendiri merenung ketika buat PPT-nya ini, persiapannya ini merenung banyak ya. Nah, semua orang itu ingin menjadi hero di Alkitab ya. Jadi Nuh, jadi Abraham. Kalau kita baca Alkitab, semua orang pengen jadi Abraham, pengen jadi Musa, pengen jadi Yosua, pengen jadi Daud, apalagi Salomo karena kaya, Elia, Elisa, dan banyak tokoh-tokoh unggul dalam Alkitab. Semua tokoh unggul di Alkitab semuanya dibentuk Tuhan, tidak dilahirkan langsung jadi langsung di hero ya, Bapak Ibu jadi juara, jadi champion. Semua tokoh ya, jadi semua tokoh. Kita itu pengen jadi seseorang yang hebat di Alkitab, tapi tidak mau lewati prosesnya itu mustahil ya. Tokoh-tokoh unggul terkemuka di Alkitab belum tentu menjadi tokoh-tokoh yang unggul di kekalan nanti. Saya diskusi sama Kak Ane. Banyak tokoh-tokoh yang kita baca di Alkitab, hati-hati ya dengarkan ini ya. Banyak tokoh-tokoh unggul di Alkitab yang kita baca belum tentu loh jadi tokoh unggul di kekekalan nanti. Kayak contohnya Salomo. Saya curiga. Belum lagi kalau Daud ya. Saya tentunya bukan Tuhan yang tidak bisa menentukan seorang tersebut punya tempat terhormat di kerajaan surga atau tidak. Tapi ada beberapa orang saya curigai yang di Alkitab jadi hero, tetapi di kekal nanti, di surga nanti, itu tidak jadi hero. Daud contohnya. Daud itu pemerkosaan terhadap Bathsheba, terus kemudian suaminya Uria itu dibunuh dengan cara yang luar biasa. Ngeri sekali, itu pemerkosaan politik yang terencana. Saya ingat Fadlison. Fadlison itu mengingkari peristiwa 98. Saya aja langsung nyeri di hati saya. Orang satu itu sedang membuat suatu wacana baru bahwa peristiwa 98 itu tidak pernah terjadi. Jadi di Alkitab pemerkosaan Daud kepada Bathsheba, pemerkosaan politik yang terencana sempurna dan pembunuhan Uria itu terencana sempurna. Jadi saya pikir, aduh, sepertinya saya itu tidak terima dengan vonisnya Nathan kepada Daud ya. Ya, saya bukan Tuhan, tapi saya curiga ada beberapa tokoh unggul di Alkitab. Belum tentu nanti di surga jadi tokoh yang unggul. Ada banyak hero di Alkitab, ada banyak juara, ada banyak champion, ada banyak orang-orang luar biasa, orang-orang unggul di Alkitab. Ya, mereka tidak dilahirkan, mereka dibentuk oleh Tuhan. Semua tokoh unggul terkemuka di Alkitab dibentuk Tuhan dan kehendak bebas mereka yang menentukan akan jadi apa mereka di masa depan. Saya itu sayangkan ya setelah Elia muncul Elisa 2 kali lipat. Elisa itu mujizatnya 2 kali lipatnya Elia. Seharusnya Elisa ke Gehazi. Gehazi itu 2 kali lipat. Tapi Gehazi yang menentukan masa depannya. Makanya itu kita di Kristen itu tidak ada takdir. Sama sekali tidak ada takdir. Kita yang menentukan akan jadi apa. Tuhan itu menyodorkan masa depan yang luar biasa. Tapi berapa lama kita mencapai atau kita tidak bisa mencapainya tergantung kita. Ya, ingat ya bagian ini ya. Nah, ada 3 hal yang saya sorot ya. Abraham, Musa, dengan Israel. Ya, seperti kita tahu bahwa apa yang atau pertama kali namanya Abraham. Abraham mendapatkan panggilan setelah ayahnya Terah itu gagal mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Padahal Terah yang dipanggil Tuhan duluan keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, Eris tolong bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Hmm. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan Ini dari merupakan perintah perulangan. Sebenarnya perintah ini diberitakan dari Yahweh kepada Terah. Jadi ketika Terah ketemu tanah datar, dia stay, dia tinggal. Makanya itu saya katakan tadi, mau jadi apa itu tergantung kita. Kita yang menentukan nasib kekal kita. Lanjut terus. dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Perhatikan kata membuat ya. Kata membuat itu kata kerja aktif ya. Berarti Tuhan itu membentuk Abram untuk jadi Abraham. Yang banyak orang silap, banyak orang tidak fokus adalah ketika Tuhan menyuruh seseorang, ketika Tuhan mengurapi seseorang, itu seakan-akan langsung jadi. Enggak. Melalui proses yang amat sangat panjang dan melelahkan, kadangkala penuh air mata. Saya sedang merenungkan kenapa ya Tuhan mengizinkan duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus itu 2/3 isi isi PB itu dia nulis. Ya, kenapa ya? Ada banyak pertanyaan mengapa dari kemarin. Di otak saya mikir, di hati saya bergelora, terus ada perkataan ini. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa besar, memberkati engkau serta membuat nama Masyur. Jadi ada membuatnya 2 kali. Itu prosesnya Abraham luar biasa. Nah, proses Abraham di Mesir, Abraham jadi pengecut ketika dia minta sama istrinya Sarai supaya mengaku sebagai saudaranya. Memang separuh tidak bohong. Memang Sarai adalah saudaranya Abraham. Tetapi Abraham jelas menyelamatkan dirinya dan tidak memikirkan keselamatan, kesuciannya Sarai. Ya, yang kedua menang. Abraham dan Lot berpisah. Lot milih tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang kaya. Itu Abraham benar. Abraham dan Abimelek perulangan di Mesir. Dan laki-laki Abraham menyuruh Sarai untuk berbohong. Dia adalah saudaranya. Yang keempat menang. Ya, keempat menang. Ishak diminta Yahweh. Ya, Abraham 2 menang, 2 kalah loh. Tapi lihat responnya. Di ayat yang lain dikatakan, justru percayanya Abraham itu dinilai sebagai di mata Tuhan sebagai iman. Perbuatannya Abraham itu, keputusan-keputusan Abraham itu iman. Abraham lahir hanya 400 tahun setelah air bah. Nuh meninggal hanya 2 tahun sebelum Abraham lahir. Nimrod sekitar 250 tahun sebelum Abraham. Dekat loh. Usia-usia zaman itu kan usia yang sangat panjang. Babel adalah wujud keinginan iblis untuk membuat bangsa-bangsa di bumi itu berkumpul bersama, membuat satu sistem agama, budaya, geopolitik, ekonomi. Padahal Tuhan nyuruh ya pergi ke seluruh dunia, penuhi isi bumi. Dan Nimrod menganggap dirinya sebagai perwujudan anak Allah atau dewa matahari. Yahweh manggil Abraham ya di tengah kekacauan kegelapan dunia luar biasa. Yahweh memanggil Abraham dengan tujuan untuk membuat sebuah bangsa yang menjadi kesaksian satu-satunya bagi Allah yang benar, menjadi representatif bagi Allah sebagai perwakilan Tuhan. Melihat Abraham, melihat Sarai, melihat keturunannya adalah perwakilan dari Tuhan. Nangkep ya? Kenapa? Zaman itu zaman yang gila sekali, gelap sekali. Nah, sekarang Musa ya. Kita lihat tokoh luar biasa, 40 tahun Musa di istana, 40 tahun di padang. Saya berkata, 40 tahun kedua itu adalah titik nolnya Musa. Musa ditiadakan. Segala sesuatu kejayaannya 40 tahun itu sirna di 40 tahun kedua di padang gembala. Untuk apa 40 tahun pertama dipersiapkan dengan tatanan negara yang luar biasa, 40 tahun kedua dengan hati hamba yang luar biasa untuk menghadapi 40 tahun di padang gurun. Dibentuk luar biasa, lebih lama bentuknya. Ingat ya. Jadi kalau kita dibentuk Tuhan, sekolah kerendahan hati, tentu ada maksud Tuhan luar biasa. Ini nanti banyak berpikirnya. Bapak Ibu banyak berpikir ke dalamnya. Bapak Ibu melihat ke dalam segala sesuatunya. Tuhan memilih, ya. Tuhan memilih Musa. Dia tidak memilih Musa karena ia sempurna untuk menjadi utusannya, melainkan ia memilih Musa karena Musa menyadari kekurangannya. Emosinya Musa itu yang membuat dia membunuh di 40 tahun pertama. Dan dia di 40 tahun kedua, itu dia dibentuk Tuhan, dinolkan secara luar biasa. Sehingga masuk dalam titik nadir. Yahweh memilih Musa karena Musa menyadari kekurangannya dan mau diubah untuk sempurna. Jadi jangan main-main dengan kata-kata ini. Wah, kan tidak perlu sempurna.
Tuhan memilih, Yahweh memilih Musa bukan karena Musa telah sempurna, melainkan karena Musa menyadari kekurangannya dan mau diubah untuk sempurna. Musa mau mengalami transformasi di jalannya. Musa mau mengalami didikan Tuhan. Ya. Nah, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Saya terjemahkan, saya melihat terjemahan asli dalam bahasa Ibraninya. Ya, bagus ya bahasanya ya. Au nawi. Artinya poor, ya miskin ya. Humble, sederhana. And weak. 3 kata itu digabung jadi satu. Itu gambaran dari hidupnya Musa, perilakunya Musa, karakternya Musa. Orang yang ketemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Itu orang yang poor, humble, and weak. Makanya saya katakan, karunia tidak memesona Tuhan. Karunia tidak memesona Tuhan. Mereka bernubuat, ngusir setan, melakukan mujizat demi namaku. Aku tidak mengenal kamu. Musa ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan kuat Tuhan itu bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi ketemu Tuhan berhari-hari sampai sinar kemuliaan itu nempel di wajahnya. Nah, makanya ini tuh bersuara keras. Ayat ini, saya pakai bahasa Inggris. As the clay is in the potter's hand, so are you in the my hand. Jadi seperti tanah liat di tangannya penjunan dibentuk. Abraham dibentuk, Musa dibentuk, dan kita pun dibentuk. Tidak ada satu orang pun yang lolos bentukan ini. Ini masih Keluaran the series ya. Bangsa Yahudi, ya, bangsa Israel. El di belakangnya Elohim ya. Yang dikatakan diunggul-unggulkan sebagai bangsa terkemuka di muka bumi ini. Nah, apakah bangsa Israel, bangsa Yahudi itu sudah pinter sejak mulanya? Ingat ya, Yahudi itu sebutan ya. Bangsa Israel disebut karena Israel, Yakub ya. Yakub, keturunan Yakub ada 12. Inilah disebut bangsa Israel ya. Nah, ini kita lihat, kita baca ya. Ini nggak terlalu penting ya. Tapi sebagai masukan bagi kita mengacu pada riset Paul Bernstein dalam Jewish Educational and Economic Success in the United States. Tahunnya memang jadul, tahun 2007. Saya ambil secara spesifik, dia menuliskan di Amerika Serikat bangsa Yahudi tercatat lebih sukses secara ekonomi dan pendidikan dibanding kelompok bangsa atau ras yang lainnya. Bangsa Amerika itu salah satu dari penduduk yang terbanyak di dunia. Jadi kalau kita lihat, kalau mereka lebih sukses dibanding kelompok ras yang lain, berarti ada apanya. Orang-orang kepercayaan sebelah nganggap orang Yahudi itu memang pinter. Ya memang pinter, memang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Silicon Valley-nya di Israel, itu ada. Itu orang-orang luar biasa, orang-orang pinter. Bahkan semua tokoh-tokoh pinter itu, ya kalau nggak Yahudi, keturunan Yahudi. Lanjut ya. Ada 194 orang Yahudi berdarah campuran Yahudi atau orang Yahudi yang telah menerima hadiah Nobel di beragam bidang sejak 1901 sampai 2014. Ini nggak sampai 2025. Jumlah ini 23% dari total penerima Nobel di seluruh dunia. Paling banyak di antara ras atau etnis lain. Bayangin loh, Nobel kedokteran 55, Nobel bidang fisika 51, Nobel bidang kimia 36, dan terus menghitung. Bangsa ini luar biasa. Tapi kita melihat ada bentukan Tuhan yang penuh air mata, darah, dan bahkan nyawa. Faktanya orang Yahudi memiliki kecerdasan verbal lebih tinggi. Ini nggak usah disebut ya. Faktanya orang Yahudi memiliki IQ itu lebih tinggi. IQ-nya orang Yahudi itu tinggi. Di atas rata-rata ras yang lain. Ada apa dengan Yahudi? Kita lihat ya. Nah, orang Yahudi memiliki keinginan yang berkembang secara tidak normal. Itu ada di gen mereka. Hari ini laporan gen saya keluar dari Prodi ya.
Saya tuh ngintip, saya baca-baca, saya katakan, nah, nggak ada yang mengejutkan. Tapi secara mengejutkan, Yahudi itu memiliki keinginan yang berkembang secara tidak normal. Artinya, mereka itu sejak bayi ada struggle-nya luar biasa. Sejak kandungan ya. Nah, 2,5 juta bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mental budak. Kenyataannya, 430 tahun di Mesir. Itu membuat bangsa Israel, membuat bangsa Yahudi itu punya mental budak. Diakui atau tidak diakui. Dari peristiwa-peristiwa bersungut-sungut saya udah ngajar. Udah berapa kali bersungut-sungut. Itu karena apa? Mental budak mereka. Ada banyak kebohongan yang orang Yahudi sampaikan pada saat bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, Eris, tolong bacakan. Keluaran 14 ayat 10-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Kurang ajar ya. Kurang ajar sekali. Nah, perkataan mereka kepada Musa, ya, kata-kata ini itu omelan luar biasa loh. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Orang Yahudi pada saat itu berhadapan dengan laut. Kalau laut dalam PB, dalam PL, dalam Alkitab itu selalu digambarkan sebagai kematian. Jadi mereka itu di ujung kematian, ya. Mereka tuh ngomong gini, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ditujukan pada Yahweh, bukan pada Musa. Nah, berseru-seru kepada Tuhan. Kata-kata ini jelas menggugat Tuhan, menggugat Yahweh. Ditujukan kepada Yahweh yang baru saja bahwa mereka keluar dari Mesir dengan menghukum dewa-dewi Mesir. 10 tulah itu menggebuk 10 dewa-dewi utamanya Mesir. Dan memberkati mereka dengan jaran yang amat sangat banyak. Di Goshen, mereka nonton Mesir digebuk oleh Yahweh. Dan mereka keluar dengan membawa jaran yang amat sangat banyak. Baru saja, ya, kalau dibandingkan 430 tahun, mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak. Mereka itu baru saja menikmati tontonan yang luar biasa dahsyat. Yahweh yang mereka baru percaya, yang mendengar keluhan mereka, itu ngebuk dewa-dewi mereka, dewa-dewi yang dipercaya oleh majikan mereka, oleh raja yang memperbudak mereka, digebuk 10 tulah. Dan at the end, pada ujungnya adalah mereka keluar dari Mesir dengan membawa jaran yang bukan hanya banyak, amat sangat banyak. Nah, mereka itu bohong besar. Ada kata-kata yang mereka bohong besar. Bukankah? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini kan mentalnya mental budak. Ini bohong, mengganggu. Yahweh tidak ganggu. Mereka yang berteriak minta tolong. Yahweh meresponi. Itu pun ada ikat janji. Yahweh itu meresponi permintaan tolong mereka. Yahweh tidak mengganggu mereka. Yahweh merespon permintaan tolong. Bohongan kedua, bangsa Israel tidak bekerja di Mesir. Mereka diperbudak. Kalau bekerja itu dapat upah yang cocok. Ternyata mereka diperbudak. Di ayat ini saja udah jelas bahwa Yahweh menghadapi tembok besar, namanya mental budak. Musa dan Harun menghadapi tembok besar. Seharusnya idealnya Musa mengambil tugas itu untuk dirinya sendiri, tidak membagi kepada Harun. Karena Harun nanti justru mengiyakan permintaan dari mental budak ini. Ketika Musa nggak turun-turun ketemu Yahweh, Harun membuat anak lembu Harun, emas. Mentalitas budak masih dibawa oleh bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, tercermin dalam tindakan dan sikap mereka selama di padang gurun. Ini saya nulisnya itu singkat sekali,
Tapi Musa menghadapi kesulitan, Harun menghadapi kesulitan selama 40 tahun. Mental budak ya. Meskipun mereka telah dibebaskan Yahweh dari perbudakan dengan cara ajaib, namun pola pikir dan perilaku yang dicerminkan menunjukkan bahwa mereka masih mengalami perbudakan. Saya tulis ini supaya kita melihat ke dalam. Jangan-jangan kita juga masih mengalami mental budak. Jangan-jangan 34 orang yang hadir ini jangan-jangan kita punya mental budak. Ada seorang filsuf namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt tuh ngomong, dalam kondisi sosial yang tidak adil, penindasan menjadi tawaran yang menarik dan menawarkan sebuah kepastian daripada sebuah kebebasan yang menawarkan sebuah ketidakpastian. Ya, menurut Arendt, dia menyikapi banyaknya pengikut diktator, banyaknya pengikut rezim yang otoriter. Dia menyimpulkan bahwa dalam kondisi sosial yang tidak adil, penindasan menjadi tawaran yang menarik dan menawarkan sebuah kepastian daripada sebuah kebebasan yang menawarkan sebuah ketidakpastian. Kak, susah ya, soalnya filsuf yang ngomong. Menurut Hannah Arendt, banyak orang rela menukar sebuah kebebasan dengan penindasan asal di dalamnya ada kepastian. Menurut Hannah Arendt, banyak orang rela menukar sebuah kebebasan dengan penindasan, ya, asal dalamnya ada kepastian. Ketimbang bebas, namun tidak pasti. Makanya rejim otoriter seperti Korea Utara, rejim-rejim itu mereka mengatakan penak zamanku toh. Padahal pada zaman Pak Harto otoriter sekali Pak Harto, kita ngalami. Ya, di antara kalian belum lahir mungkin. Ngalami susah payahnya. Ketimbang bebas, namun tidak pasti. Nah, orang Yahudi selama ratusan tahun diperbudak di Mesir yang membuat mereka merasa mendapat banyak kepastian. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mereka merasa mendapat kepastian. Perbudakan itu ada kepastiannya loh. Ya, kebebasan dan negeri yang berlimpah susu dan madu yang ditawarkan Yahweh melalui Musa dianggap sebagai sebuah ketidakpastian bagi orang Yahudi yang selama ratusan tahun diperbudak di Mesir. Mereka itu biasanya yang pasti kerja tiap hari, dorong batu, ngangkat batu, memindahkan batu jadi piramid, memindahkan batu jadi sphinx, memindahkan batu jadi istana, memindahkan batu jadi gedung, dan kemudian mereka pasti dapat jatah makan, mereka pasti pulang ke rumah, walaupun diperbudak, itu dianggap sebagai sebuah kepastian daripada mereka berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang mereka tidak tahu petanya karena mereka tidak pernah keluar dari Mesir selama 430 tahun. Tidak ada petunjuk, tidak ada peta. Satu-satunya petunjuk adalah Musa jalan di depan. Jadi dianggap apa? Sebuah ketidakpastian. Ya, itu yang mereka anggap sebagai hal yang pasti. Ya, perbudakan di Mesir. Nah, makanya ada banyak orang yang mengalami the fear of freedom. The fear of freedom. Kita mencurigai kebebasan dari Tuhan. Nah, orang yang tertindas memandang aneh, mereka orang-orang yang bebas. Ya, tapi sebaliknya, orang-orang yang bebas memandang aneh mereka yang tertindas. Mereka melihat di sisi mereka sebagai suatu pemandangan anomali. Orang-orang yang bebas yang kita katakan, oh enak ya orang itu ya. Yang bebas seenaknya sendiri merokok, pesta seks, nikmati narkoba, utang tidak bayar. Bebas mereka melakukan itu. Nah, sementara di sisinya mereka menganggap mereka kita anomali. Lah, orang ada ya yang ibadah pagi-pagi berdoa, baca Alkitab, menjaga hidup sungguh-sungguh, nggak ngomong kotor, nggak miso. Banyak yang menganggap kita sebagai anomali. Duduk setiap Rabu di sini anomali. Makanya banyak orang yang the fear of freedom. Dalam pergumulan kita melawan kota dosa, bukankah keinginan daging dan keinginan mata kangkon hidup dalam percintaan dunia terlihat sebagai sebuah kebebasan? Ya,
Dari kacamata kita yang bergulat melawan kodrat dosa. Keinginan mata, kangguan hidup, percintaan dunia terlihat sebagai sebuah kebebasan. Mereka itu ngumbar mata seenaknya sendiri, ngomong seenaknya sendiri, menonton apa juga seenaknya sendiri, dan kemudian ngambil anak orang juga seenaknya sendiri. Terlihat sebagai sebuah kebebasan. Dan orang-orang yang tidak mengikutinya terlihat sebagai orang-orang yang tertindas. Kita masih punya nggak nih merasa diri kita, kok nggak enak sih hidup ini? Kok nggak bebas sih? Kita harusnya mau minum ya minumlah, makanlah, ngeseks lah. Ngomong kotor, ngomongin orang, ngancurin pribadi orang, ngancurin pribadi orang. Kita yang melawan kota dosa dianggap sebagai orang lain sebagai orang-orang yang tertindas. Mental budak itu repot ya. Orang-orang yang jaga mata, jaga hidup, jaga keinginan, dan jaga perasaan Tuhan, dianggap sebagai orang yang aneh, sebagai orang-orang yang susah, seperti orang-orang yang tertindas. Malah kita yang dituduh sebagai orang-orang yang diperbudak. Jadi ada dua, hati kecil kita ngomong bahwa mereka yang tidak jaga hidup, tidak jaga mata, tidak jaga keinginan, dan tidak jaga perasaan Tuhan. Sebagai orang yang hati kecil kita ngomong, orang-orang yang ditindas oleh kuasa gelap. Tapi mereka nuduh kita sebagai orang-orang yang ditindas. Hidup kok nggak bebas. Orang-orang yang jaga hidup, jaga mata, jaga keinginan, dan jaga perasaan Tuhan. Justru di mata Tuhan, merekalah orang-orang yang bebas. Justru mereka yang mengumbar kebebasan, tanda petik ya harusnya. Kenyamanan hidup, keinginan daging, mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh kuasa gelap. Makanya di kerajaan iblis itu semua boleh. Kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Semua boleh. Kalau di kerajaan terang, ya, apa yang menyenangkan hati Bapa, apa yang melayani perasaan Bapa, itu yang kita lakukan. Tolong bacakan, Eris. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Sehingga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. nah, proses yang luar biasa mengeluarkan mental budak itu adalah pembaharuan budi. Metamorfoste, metanoia. Jadi ada satu hal yang luar biasa di Alkitab adalah kalau mau mental budaknya hilang, bukan didoakan tapi dididik supaya budi kita, supaya mental kita berubah dan merubah mental itu dari mental budak ke mental juara, mental champion. Itu tidak mudah. Dari kodrat dosa ke arah kodrat ilahi itu tidak mudah. Makanya supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna, ada stagingnya, ada tingkatannya. Bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita belajar dulu yang baik, sampai terakhir kita belajar untuk belajar jadi sempurna. Metanoia dari kata-katanya itu pertobatan, repentance, a change of mind, as it appears to one who repents ya. Ada dua kali repentance sama repent of a purpose who has form of something he has done. To perceive with the mind, to understand, to have understanding. Jadi kalau kita lihat yang kedua, hasil pertobatan adalah metanoia. Jadi kalau pola pikir seorang tidak berubah, masih sama dengan pola pikir yang lama, ia belum tobat. Jadi pertobatan itu memang dari Roma 12 ayat 2. Itu pembaharuan budi. Tapi kalau dilihat dari pecahnya kata-kata, kita studinya kata-kata, hasil pertobatan adalah metanoia, perubahan pola pikir. Jadi kalau pola pikir seorang tidak berubah, masih sama dengan pola pikir yang lama, ia belum tobat. Kalau kita kembalikan bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Sudah keluar dari Mesir, tetapi tidak berhasil membuat Mesir keluar dari bangsa Israel. Itu mereka masih budak. Mereka tidak berbudak lagi. Mereka bangun tidur, tidak disuruh dorong batu, angkat batu, memindahkan batu. Tidak.
Tetapi di benak mereka, mental mereka masih budak. Saya baca ulang ya. Dan hasil pertobatan adalah metanoia, perubahan pola pikir. Jadi kalau pola pikir seseorang tidak berubah, masih sama dengan pola pikir yang lama, ia belum bertobat. Jadi mari kita refleksi. Kata Yunani, metanoia, sepadan dengan kata tasufa. Sepadan ya, sepadan, sama betul ya. Metanoia dalam PB disebutkan kurang lebih 58 kali dan selalu diterjemahkan sebagai bertobat. Kecuali di Roma 12 ayat 2. Kecuali dalam Lukas 17 ayat 3 menyesal, Ibrani 12 ayat 17 memperbaiki kesalahan. Arti kedua kata di atas ialah perubahan hati. Yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap pandangan yang arah sama sekali berubah, putar balik dari dosa kepada Allah dan mengabdian kepadanya. Inilah yang terungkap dalam perangai atau perilaku seseorang yang nampak dari karir kudus yang melahirkan kembali orang itu. Jadi kalau orang sudah berubah pola pikirnya, itulah pertobatan, itulah metanoia, itulah pembaruan budi. Saya ketika belajar ini, saya tercengang. Kenapa? Banyak orang Kristen ternyata masih punya mental budak. Betul, bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati lautan Berau. Tetapi mereka bawa mental budak itu 40 tahun bersama mereka. Sejak mereka keluar dari perbatasan negerinya Mesir. Sampai mereka mati semua di padang gurun. Karena kenapa? Tidak berhasil membuang mental budaknya. Mereka tuh mati gara-gara apa? Mental budak. Bersungut-sungut itu, menggerutu itu karena mental budak. Yang membuat kita kembali ke dosa kita. Mental budak kita. Menganggap bahwa semua yang dunia tawarkan itu indah. Ada harga untuk itu. Jadi ketika keluar dari Mesir, itu mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Itu kesulitan besar. Kalau Abraham dibentuk Tuhan sampai hari matinya. Musa sampai hari ketika dia selesai tugasnya. Israel harusnya perjalanan itu bukan perjalanan yang panjang. Bukan 40 tahun. Yang sangat menyakitkan ketika 12 pengintai. Dua pengintai itu melaporkan yang baik. Tentu laporannya itu bukan asal Bapak senang, asal Musa senang, bukan. Mereka melaporkan semuanya, tetapi 10 orang itu melaporkan dengan mental budak. 2 orang itu melaporkan dengan mental seseorang yang dirubah Tuhan. Keluar dari perbudakan dan perbudakannya selesai. Mentalnya mental juara. Ya, Yosua sama Kaleb. Kita dari posisi mana? Kalau kita nginget ya, masa lalu kita dengan rasa sakit, berarti kita belum selesai. Ada banyak keputusan-keputusan kita ditentukan oleh mental budaknya kita. Kita jangan-jangan diperbudak sama dunia. Saya sendiri melihat ke dalam, udah tambah tua, ya harusnya lebih bijak, menyikapi lebih bijak ya. Tentunya saya mikir keputusan-keputusan saya, apakah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, ataukah keputusan yang sebenarnya adalah mental budak saya masih sisa. Kita mungkin lulus di stage yang ini, di kelas yang ini. Bukan ke Kristen itu naik kelas. Di yang kedua lagi ada yang harus kita korbankan sampai yang paling tinggi. Ya, seringkali kita nyanyi yang hanya asal nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan. Kematian diri sendiri ditandai dengan matinya mentaliti budak kita. Matinya keinginan daging kita. Ya, selamat berjuang. Nggak gampang sekali. Makanya itu saya katakan, yang kita anggap sebagai orang-orang unggul di Alkitab, saya curiga mereka tidak unggul di surga. Ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, tidak unggul. Kenapa? Ya, kondisinya seperti itu. Saya ketika mempelajari
katakan, waduh, jahat sekali ya Daud ya. Itu kalau Bapak Ibu ngerti penguasanya Yerusalem pada zaman itu, orang-orang Het. Jadi perkosaan itu perkosaan yang direncanakan. Bukan karena Daud melihat Bathsheba begitu aja. Tapi perkosaan yang direncanakan. Kalau dia menguasai Bathsheba, artinya menguasai suku Het. Pemberontakan orang Het di Yerusalem berhenti gara-gara Bathsheba jadi permaisuri Daud. Dan untuk itu karena Bathsheba istri orang dilenyapkanlah. Makanya seluruh gerutuan, seluruh sungut-sungut orang Israel itu karena apa? Karena mental budaknya. Dikatakan kami bisa makan daging, kami bisa makan bawang, dan selalu yang diingat apa? Mesir. Mereka tidak melihat kerja kerasnya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Bahkan hari pertama mereka sudah ngomel. Walaupun omelan itu terjadi sebelum pembebasan. Tapi omelan itu makin tajam ketika mereka keluar dari Mesir. Nangkap ya? Kita made, bukan born. Ya, kita dibentuk Tuhan secara luar biasa. Jadi semua tokoh-tokoh Alkitab itu dibentuk Tuhan. Nuh dibentuk sama Tuhan. Bangun Batra itu nggak gampang. Tidak ada satu hujan pun yang memicu banjir besar pada zaman itu. Bahkan setelah Batra itu jadi, tidak konstan. Semuanya. Adam dibentuk. Hawa dibentuk. Semuanya dibentuk sama Tuhan. Jadi semua orang, ya mari kita curiga. Kalau kita dibentuk secara luar biasa seperti ini, untuk apa? Di langit yang baru, bumi yang baru adalah perulangan dari bumi, tapi tanpa dosa dan tanpa si iblis lagi. Artinya, orang-orang yang punya kualifikasi, orang-orang yang dinyatakan berkenan. Saya ambil perumpamaan sebagai yang terakhir. Kalau saya bisa menyekolahkan anak saya ke Harvard, saya yang bayar uang kuliah, saya yang bayar uang asrama, saya yang bayar semuanya. Anugerah buat anak saya bisa sekolah di sana. Tapi yang kuliah dia, yang ujian dia, yang hadapi kesulitan itu dia, yang skripsi itu dia, yang disertasi itu dia. Artinya, yang berjuang untuk lulus itu dia, walaupun bapaknya udah bayar. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Artinya keselamatan udah diberikan pada kita. Tetapi Kristen itu ngejarnya apa? Kesempurnaan, artinya keserupaan seperti Yesus. Itu yang setiap hari kita kejar. Misal, saya ambil contoh Pak Yohan. Pak Yohan umur sekian, misal umur 50. Pak Yohan terima Yesus umur 30. Kenal Kristen yang benar umur 31. Di Pak Yohan berjuang sungguh-sungguh supaya apa? Apa yang Pak Yohan pikirkan, apa yang Pak Yohan dibentuk oleh rusaknya dunia ini, dibentuk dengan cara berpikir yang salah. Itu dibenerin Tuhan. Umur 31 sampai Pak Yohan dipanggil Tuhan. Makanya hidup kita itu hidup yang dibentuk, bukan dilahirkan. Enggak ada orang Kristen, wow, hidupnya menang terus. Oh, enggak. Dibentuk sama Tuhan untuk hidup yang lebih dari memenang. Ketika tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan, kita tetap ngandalin Tuhan. Itulah hidup berkemenangan. Tuhan berkati. Eris, monggo. Terima kasih, Kak Son. Monggo yang mau Selanjutnya bertanya. masuk di sesi tanya jawab ya. Di awal kan tadi Kak Son sempat bilang kalau Daud, saya curiga Daud ini tidak jadi tokoh yang unggul juga di kekekalan. Sedangkan di Alkitab kan sempat tertulis di Perjanjian Baru itu bahwa Daud adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan ya. Seolah ini seringkali kan kita yang sudah sering mendengar khotbah di mimbar gereja, Daud ini adalah VVIP-nya Tuhan. Nah, itu yang seringkali kita dengar istilah seperti itu, Kak Son. Seolah-olah kan dia punya privilege dan mendapatkan tempat yang istimewa gitu. Kalau menurut Kak Son gimana ini dengan Kata siapa? pendekatan yang seperti itu? Kata siapa VIP itu? Itu label itu dicantumkan oleh hamba Tuhan. Iya, Daud itu puja dan puji pada Daud karena apa? Mazmur Daud. Padahal yang nulis Mazmur itu bukan hanya Daud aja.
Ada banyak hal. Daud itu tidak bisa lepas dari apa? Kodrat dosanya dia. Dia Hmm. merupakan anak yang tidak diharapkan. Jadi Hmm. diduga dia anak dari pelacur yang ditiduri oleh Isai. Anak ini lahir di pada Isai. Isai udah terlanjur punya anak, punya istri yang sah. Anak ini ditelantarkan di padang supaya dia mati diterkam. Justru di padang itu dia ketemu Tuhan. Tapi dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sampai muncul Hmm. ayat, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Seumur hidupnya dia mencari cinta. Jadi mencari Hmm. wanita, kecuali Betseba. Betseba adalah kotak-katik politiknya Daud untuk menguasai Yerusalem dengan mengorbankan orang-orang. Bayangin loh ya, Uria orang Het itu orang asing, ya, orang yang menghisapkan diri kepada orang Yahudi. Dia Iya. sendiri telah membuang kepercayaannya dia menjadi Yahudi. Bahkan kalau dilihat ya, ketika dipanggil oleh Daud, dia itu ikut hukum Yahudi, hukum perangnya Yahudi. Dia rela untuk tidur di empernya istana demi mengikuti peraturan Yahudi. Ini luar biasa. Daud aja Raja Tega. Makanya ketika Daud mau membangun bait suci, nggak boleh sama Tuhan. Soalnya kenapa? Tangan Daud berumuran darah. Saya itu Hmm. ngelihat jelas ya. Bapak Ibu periksa ya. Bapak Ibu periksa. Di Alkitab berumuran darah di mana sih? Tuhan itu tidak membolehkan Daud bangun bait suci. Itu bukan karena dia mimpin peperangan lawan Filistin, tapi justru karena darah Uria. Hmm. Justru karena darah Uria yang dalam tanda petik yang berteriak keras untuk memohon keadilan. Bahkan kalau kita periksa perjanjian baru di daftar silsilahnya ke Tuhan Yesus, Betseba itu disebutkan istri Uria kok, Hmm. bukan Hmm. istri Daud. Harga yang harus dibayar itu mahal. Dan Tuhan itu tidak malu untuk mengungkap dosanya Daud. Daud aja yang malu diungkap. Kayaknya, waduh, saya ketika melihat itu, saya katakan, ini keterlaluan Daud ya. Tapi tidak melupakan jasa-jasanya dia. Nah, lagi ya, ketika menghitung jumlah orang-orang yang sanggup berperang, dia milih, kelihatannya bagus ya. Tuhan kan milih, kena penyakit sampar, atau dikejar-kejar musuh. Ada tawaran dari Tuhan. Nah, istilahnya dia rela untuk kehilangan rakyatnya daripada rela dirinya menderita. Kenapa? Karena seumur hidupnya, kalau sampai lari lagi, itu nelongsonya Daud. Ya, nelongso apa ya? Kesusahan Daud itu sejak kecil. Dia hidup di merasa apa? Dibuang. Kalau yang lain punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa. Istilahnya, kalau saya sih melihat ya, jangan-jangan tokoh ini bukan tokoh yang unggul. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan tokoh ini bukan tokoh yang unggul di kekal nanti. Kalau Musa jelas, Elia jelas, Yohanes Pembaptis jelas. Yang kedua, nggak yakin. Anaknya Daud, namanya Salomo. Dia ngikut mempersembahkan korban bakaran kepada Allah-Allah asing di bukit-bukit pengorbanan. Itu udah Hmm. nggak masuk pikiran saya. Bukan berarti saya itu nganggap diri unggul. Enggak. Ya, gitu, Riz. Saya galau dalam minggu Siap, ini ketika Kakak. mempelajari Daud ya. Tokoh yang kita anggap unggul selama ini di Khotbah Pendeta, kita Iya. baca itu unggul. Jangan-jangan tidak unggul pada saat kita ketemu di kekekalan nanti. Jadi selamat berjuang ya. Oke. Kita tuh nggak tahu loh. Nanti itu banyak kejutan. Saya tuh ngomong, waduh kejutannya kalau di sana ternyata yang di bumi puja dan puji. Ya ketemu di sana nggak jadi apa-apa. Mending nggak jadi apa-apa. Tempatnya bukan di langit baru, bumi baru. Ya, ini saya panjangin dikit.
Saya ketika keluar pulau, saya nggak ngomong pulaunya mana, saya dibisikin teman saya, pendeta yang punya karunia luar biasa. Dikatakan, itu tidur sama jemaat saya. Jemaat saya datang ke dia untuk didoakan, tapi buntutnya ditiduri. Orang nggak tahu, semuanya dianggap selesai. Tapi Tuhan kan tahu. Makanya mental budak itu susah. Bapak Ibu, ayo makanya saya buat komunitas ini untuk apa? Untuk keluar dari mental budak. Bareng kita. Amin. Bukan untuk kumpul-kumpul, bukan untuk makan-makan. Oke, Ya. Kak Son. Ini menyambung dari Kak Yohan. Hmm. Daud mungkin jadi raja yang dinilai baik dan sukses, tetapi bukan jadi bapak yang baik. Iya. Amnon versus Absalom, Salomo versus Adonia. Mengapa ya Kak Son? Apakah ini bagian proses untuk membuat Daud mungkin lebih dekat dengan Tuhan atau bagian dari keadilan Tuhan? Hero di luar tapi belum tentu hero di dalam. Jika ditanya kepada pribadi Daud, tentunya nggak pengen kan terjadi hal seperti itu dalam kehidupan Daud. Iya. Karena Daud itu nggak punya teladan. Ayah. Isai Hmm. itu tidak jadi teladan ayahnya dia. Bahkan ketika Daud diurapi, Isai itu tidak senang loh. Kenapa? Seluruh anak-anaknya disodorkan pada Samuel, nggak ada satupun yang kepilih loh. Justru anak yang tidak diharapkan, yang harusnya mati, itu yang dipilih Samuel. Amnon memperkosa adiknya sendiri, ya, apa adiknya Absalom, tapi kan merupakan apa anak-anak dari Daud. Jadi merkosa yang punya hubungan darah. Absalom tidak berharap banyak. Istilahnya papamu ini harusnya menghukum Amnon, tapi masalahnya nggak tahu bersikap jadi ayah. Hmm. Absalom melihat bapaknya tidak bergerak dan Absalom dendam dan Absalom akhirnya mengeksekusi. Setelah eksekusi dia lari tidak disusul bapaknya. Bahkan ketika pulang, ya ketika pulang yang ngajak pulang itu ladangnya dibakar. Akhirnya muncullah pemberontakannya Absalom sampai akhirnya Absalom mati. Nggak belajar dari situ. Salomo versus Adonia. Sampai terjadi seperti itu. Bahkan naiknya Salomo itu bukan permintaannya Daud. Itu permintaannya Nabi Nathan kepada Daud. Ingat ya, tidak ada satupun kali dicatat dalam Alkitab. Sekalipun nggak ada. Kalau Daud pernah berjanji Salomo naik. Tapi Nathan yang minta dengan damping Bathsheba mengatakan bahwa Daud yang berjanji. Daud mengiyakan. Saya nggak tahu versi yang benar yang mana. Karena ada indikasi bahwa Alkitab ditulis oleh sekelompok orang yang sangat ngunggulin Israel Raya. Tapi kita nanti kekal, kita ngelihat nasib kekalnya Daud seperti apa. Ya, saya tidak mengharap sesuatu yang buruk, tapi saya katakan saya curiga orang-orang yang Hmm. unggul itu malah nggak unggul nanti di kekal seperti itu. Ya. Jadi apa bisa dikatakan Daud masih memiliki sisa mental budak, Kak Son? Ini lanjutan dari Kak Yohan. Iyalah, Belum selesai dengan dirinya sendiri itu tadi ya, Kak Son. iya belum selesai, Bahasanya Kak Son. belum selesai. Maka dari itu saya curiga berikutnya ketika Daud sudah jadi tua, itu malah gadis Sunem disuruh tidur di kakinya dia. Seorang perawan loh. Itu yang nanti diributin di belakang sampai bunuh-bunuhan. Kenapa kan mesti gadis? Nah, kenapa mesti tidur? Gak cukup terselimut. Ya, Pak Yohan, gak cukup terselimut. Ya lanjut, ya silakan. Iya. Selanjutnya ada Kak Anita Arisandi yang merespon, Kak, topik ini kalau kita refleksikan dalam kehidupan saat ini,
Berarti kita jangan terlalu mengagumi seseorang karena gimana pun juga mereka punya kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, kesempurnaan milik Tuhan dan kita dituntut untuk sempurna, artinya tumbuh sesuai umur rohani. Hmm. Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan buku sains. Alkitab isinya firman Tuhan yang untuk didik kita untuk berubah, punya kodrat ilahi. Istilahnya gitu. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita belajarlah yang benar. Artinya nuntun kita untuk jadi kebenaran. Banyak pendeta ya Anita yang mengambil PL, Perjanjian Lama, sebagai khotbah-khotbahnya. Kenapa? Ya janji di Tuhan kepada bangsa Israel kan hebat. Itu diambil. Nah padahal itu janji buat Israel, bukan janji buat umat Kristen zaman ini. Saya dapat kabar dari satu Niners di gerejanya dia, pendetanya khotbah mengatakan gini, Bapak itu sedih kalau lihat anak-anaknya miskin. Lah, lah orang-orang PB dari Yesus naik, Roh Kudus turun, itu dari tahun 30 sampai tahun 380 itu miskin semua. Banyak orang-orang Kristen di daerah-daerah tertentu di Cina sana miskin, dimiskinkan negara. Tapi mereka kaya batiniah mereka. Saya tuh melihat itu miris ya. Seperti itu. Makanya ajaran Yesus yang murni tidak menjanjikan kalau ikut dia kasih kaya. Kalau ikut dia pasti sehat. Kalau ikut dia tidak ada masalah. Justru ikut Yesus itu pikul salib, sangkal diri, dan bayar harga. Onggoris. Kak Son ini dari Kak Adelin. Kak Son, apakah Tuhan tidak memperhitungkan penyebab Daud gagal menjadi bapak yang baik? Background keluarga Daud tentunya. Adakah toleransi untuk pertimbangan posisi Daud di kekekalan? Pertanyaan pertama, Tuhan pasti memperhitungkan. Tuhan pasti sediakan proses. Sampai dia jadi seorang pria, jadi seorang suami yang utuh dan lengkap. Kita punya mental budak masing-masing ya, beda-beda. Artinya kita itu dididik Tuhan supaya kita jadi pribadi yang utuh dan lengkap yang menyerupai Yesus. Jadi teladan kita, panutan kita adalah Yesus. Tuhan menyediakan toolsnya dan Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita. Masalahnya adalah pilihan kita. Mau enggak? Daud itu sudah dikasih sama Tuhan. Rencananya Tuhan. Tapi Daud memilih untuk hidup seperti yang dia mau. Hmm. Pilihan. Karena dia raja. Pilihannya tambah banyak dan liar. Ingat ya. Andai kata Saul ngikuti kehendak Tuhan, tidak perlu Daud loh. Daud hanya berhenti di pemazmur. Tidak perlu Hmm. Daud. Kalau saja apa? Kalau saja Saul ngikutin. Ya, mungkin tidak ada penokohan yang luar biasa pada Yosua dan Kaleb. Kalau 12 pengintainya melaporkan sesuatu yang baik dan bersedia. Mungkin mereka ceritanya masuk tanah Kanaan nggak lebih dari setahun. Mungkin, mungkin ya, mungkin akan jadi negara teokrasi terbesar. Ada banyak. Coba bayangin, kalau saja Yudas tidak bunuh diri, tetapi Yudas minta ampun. Mungkin Yudas tuh pekerjaannya luar biasa. Mungkin dia akan jadi rasul yang paling nekat dibanding dengan Petrus. Sama-sama menyangkali Yesus. Bayangkan, Yesus berkata, jual hartamu. Dia bertanya, apalagi yang kurang? Jual hartamu. Andai kata dia jual, itu salah satu orang ngikuti Yesus yang luar biasa loh. Ada banyak pilihan. Nah, kita itu, di pilihan kita itu, yang menentukan kita itu siapa. Nangkep ya?
Iya. Kak Son, tadinya saya berpikir ada ketidakfairan karena pada masa para rasul, murid-murid dan jemaat mula-mula kan mendapatkan teladan pribadi Kristus, Iya, termasuk kita. Jadi sebobrok apa mungkin background kita, seperti Koson tadi bilang, kita mungkin nggak dapat teladan nih dari orang tua atau dari lingkungan kita, tapi kita punya teladan Kristus itu, sehingga kita mengarah pada kesempurnaan. Tapi Daud, seperti yang tadi dikatakan Kak Son kan, dia tidak dapat teladan itu dari orang tuanya, dari ayahnya. Tapi tadi disisipkan Kak Son sempat jawab kan, eh, Tuhan nggak kurang cara untuk memproses orang-orang yang dikasihnya, sehingga iya, dia menggenapi rencana Tuhan kan gitu ya Kak Son ya berarti ya. iya. Mm-mm. Ya, saya belum jawab ya pertanyaannya apa Alin ya. Adakah toleransi untuk pertimbangan posisi Daud di kekekalan nanti? Saya rasa Tuhan itu punya tatanan. Tatanan Tuhan itu jelas. Kalau sampai tatanan Tuhan dilanggar, mau jadi apa lagi? Jadi semuanya itu rapi sempurna. Ketika Tuhan, Yahweh itu keras sama Israel. Keras juga sama kesayangannya Yahweh. Siapa? Musa. Makanya Musa tidak masuk ke Kanaan. Gara-gara itu. Aduh, saya itu berpikir, waduh Tuhan, masa nggak ada istilahnya belas kasihan deh. Hidup kita belas kasihan. Seumur hidup kita tuh belas kasihan. Seperti itu. Monggo, Ini saya mau tanya Pastor, tapi ini beda yang lainnya. nggak Kan apa-apa. di Lukas 4 ayat 18. Roh Hmm. Tuhan Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, yang dimaksud orang-orang miskin ini siapa, Pastor? Apakah orang-orang yang krisis iman atau orang yang benar-benar miskin? Orang-orang miskin, iya. Miskin itu gak terbatas. Bukan hanya dilihat secara miskin harta, tapi miskin mental juga banyak. Hmm. Ya, ya bandingkan dua orang kaya ya, dua orang kaya. Satu orang yang dikatakan ketika datangi Yesus dikatakan apalagi yang masih yang kurang. Yesus ngomong jangan berzina dan lain sebagainya. Itu telah kuturuti sejak muda. Yesus ngomong jual hartamu. Dia pergi dengan kecewa. Murid-murid Yesus ngomong kalau gitu siapa yang masuk kerajaan surga? Beda sama pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai biasa. Dia kepala pemungut cukai. Jadi bosnya pemungut cukai. Sakeus. Dia itu pendek ya. Dikabarkan oleh kita pendek. Dia berusaha cari cara supaya Dekat bisa sama melihat Tuhan. Yesus. Itu orang tuanya kasih nama Sakeus itu artinya murni. Jangan-jangan orang tuanya berharap supaya anak itu jadi seseorang yang hidupnya murni. Dan dia itu ketika ketemu Yesus, Yesus bilang mau nginep rumahnya. Dia ngomong, separuh hartaku aku berikan. Loh, lihat ya. Kalau ada yang kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, cek, mana yang miskin? Jadi miskin itu mental. Orang yang selalu kurang. Makanya kata cukup itu susah, Bu. Kata cukup itu, aduh, susah. Ya, kita minggu kemarin kan berbincang di bicara hati. Kata cukup itu susah. Gereja itu harusnya bisnis gereja adalah membawa orang mengalami keserupaan dengan Tuhan dan siap untuk langit baru, bumi baru. Gereja sekarang malah rela ngambil jemaatnya orang supaya jadi anggota jemaat sendiri demi apa? Cuan. Makanya miskin itu mentality. Makanya siapa miskin?
Kalau orang-orang miskin, ya dilayani. Seluruh orang Kristen itu harusnya punya mental. Bukan dunia ini rumahku. Gitu. Makanya istri saya bisikin saya, ada nggak baju kamu mau dilepas buat orang lain? Oh iya, saya janjikan buka lemari dan kosongkan ada berapa baju yang harus saya pindahkan ke orang lain. Nggak merasa kemilikan. Makanya sampai kita bilang, rumahku tuh ada dalam surga. Rumah kita di bumi ini rumah sementara. Kalau kata Alkitab, kalau kemah ini dibongkar, aduh, gambar Alkitab loh, tubuh kita tuh kemah yang dibongkar. Kita kembali ke rumah Bapa Kekal. Itu rumah kita asli. Tuhan tuh gambarkan, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu, tempat bagimu. Selamat mencari kebenaran dan menemukannya. Ayo, silakan. Kak Son, kalau di-compare dengan kisah anak yang hilang, bagaimana ya Kak Son untuk pertanyaan Kak Adelin? Maksudnya gimana Pak Yohan? Langsung aja ngomong. Maksudnya apakah ada kebijakannya itu apakah seperti bapak kepada anak yang hilang? Itu sih Pak Son. Nah, masalahnya Tuhan ngasih umur kita 70 tahun. Batasnya adalah putusnya nafas. Nah, anak yang hilang itu kan selagi dia masih hidup. Masalahnya, seumur hidup nggak berubah. Orang tidak mendadak jadi jahat, tidak mendadak jadi baik. Seperti itu. Makanya, aduh, ngeluarin Mesir dari Israel itu lebih susah daripada ngeluarin Israel dari perbudakan Mesir. Padahal ngeluarkan itu selama 430 tahun, ngeluarkannya itu gampang. 10 tulah, laut terbelah. Tapi ngeluarkan Mesir dari Israel, itu yang susah. Makanya ada banyak orang yang, aduh, ketika disentuh bagian saya quote unquote ya, kelemahannya. Kita nyala kok, tiba-tiba nyala. Gitu Pak Yohan. Iya, Son. Ya. Iya. Jadi Pak Son, kalau yang saya tulis ya minggu lalu, kualitas iman dari zaman PLPB pun itu sama ya Kak Son. Dalam arti gini, tapi di kondisi sekarang terkadang kita memperingan kualitas iman. Contohnya yang saya sampaikan, dengan hati percaya, mulut mengaku. Kalau dulu kan taruhannya nyawa. Kalau sekarang kan dibuat pokoknya kamu ngaku aja kamu masuk surga. Kalau percaya iya, masuk surga. dekadensi toh, turun kualitasnya toh. Tapi standar Tuhan nggak berubah. Diperlemah oleh gereja, tetapi standar Tuhan nggak berubah. Harganya nggak berubah. Istilahnya, kalau saya beli mobil Ferrari, misalnya harganya 2 miliar. Lah, ada orang ngomong tuh, wah enggak kok, 200.000 juga dapat. Ketika orang bawa 200.000 ke dealer Ferrari 2 miliar diketawain. Masalahnya adalah standarnya itu adalah standar yang dirubah. Misalnya, kamu selamat kalau kamu jadi anggota gereja. Kamu selamat kalau kamu aktif di gereja. Kamu selamat kalau kamu memberi. Nah, rusak kita. Yang nggak memberi, yang nggak aktif, berarti tidak masuk surga. Makanya, orang itu cenderung mengurangi bobot yang diminta Tuhan untuk masuk kerajaan surga. Makanya, nine itu normal is not enough. Artinya, kita ngotot mengajari orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru yang bagi orang-orang yang hidupnya bebas, katakan kita orang-orang terikat. Kita orang-orang aneh. Lah, kita orang-orang aneh. Justru kita orang-orang bebas. Nggak terikat lagi pada dunia. Mereka tuh seneng kalau jalan-jalan ke luar negeri. Kita
Ucap syukur dimanapun ada Tuhan, di situ ada sukacita. Sukacita kita nggak bendani. Sukacita kita karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nangkap ya? Kalau Semi misalnya, sukacitanya bukan karena gitar mahal. Dikasih gitar mahal, puji Tuhan. Dikasih gitar murah, puji Tuhan. Asal adalah dia melayani hati Bapa lewat pujian penyembahan. Gitu. Makanya standarnya jangan rubah. Seorang dia ngajar mengenai pujian penyembahan, dia punya album. Tanya sama saya, seorang yang punya album ngajar pujian penyembahan, bisa. Tapi dari kacamata seorang yang punya album. Tapi seorang yang nyembah, ketemu Tuhan lewat hidupnya, yang diekspresikan lewat nada, lirik, dan lagu, itu beda. Aku ngajar karena aku ketemu Tuhan lewat pujian penyembahan. Itu. Makanya standarnya diturunkan nilainya, itu saya khawatir. Banyak gereja. Kenapa? Standarnya turun. Gitu. Hari ini mau bicara. Tuku Kak Son, tidak mudah, tapi pasti bisa. Ya, Ya. nggak mudah tapi bisa. Ya. Makanya Roh Kudus itu rohnya Bapa. Roh yang ada pada saat mencipta langit dan bumi. Ada dalam hidup kita. Itu luar biasa. Amin. Selamat berjuang ya. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dalam doa ya.